sekalian? Baik. Baik. Semua ya? Sehat semua kan? Ya. Oke. Jadi hari ini seperti yang telah kita jadwalkan sebelumnya, kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak buat Anda sekalian yang telah bersiap untuk kemudian mengikuti kegiatan yang telah kita jadwalkan. Sebelumnya di sini sudah saling kenal? Sudah. Tapi alangkah bagusnya kalau kemudian kita tetap perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jung Groho, saya kelas dari 9B. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Ucok, saya berasal dari 9B. sebelum kita lanjut juga, Bapak ingin menjelaskan gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Nah, jadi gambaran kegiatan kita pada hari ini itu kurang lebih sebentar kita akan melaksanakan kegiatan itu ada beberapa tahap yang akan kita laksanakan. Nah, sebentar kita akan berdiskusi, membahas apa yang menjadi masalahnya kalian. Bapak ingin bertanya dulu, di sini sudah ada yang pernah melaksanakan kegiatan konseling kelompok tidak? Belum. Nah, belum. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu secara singkat ya. Kegiatan konseling kelompok itu bagaimana kemudian kita dalam suasana berkelompok, kita membahas satu topik, satu masalah yang sedang dialami oleh anggota kelompok, dan kemudian bersama-sama kita mencari solusinya. Nah, Bapak mau tanya dulu ini satu-satu. Gio alasannya mau ikut kegiatan konseling kelompok ini apa Gio? Karena saya dulu setelah menyelesaikan usaha saya dulu karena kesenangan di rumah. Tidak terlalu ketergantungan. Oh, jadi ini merubah kebiasaannya ya? Ya. Mengubah kebiasaannya supaya tidak ketergantungan dengan online game ya? Ya. Bagaimana kalau kita games dulu? Ice breaking? Oh tidak? Oh. Oke. Kita games dulu kalau begitu untuk kita sampaikan suasana, kita relax supaya kita bisa lebih fokus dan konsentrasi. Jadi Bapak punya ice breaking namanya itu game melatih konsentrasi. Kata kunci dari gamesnya, ikuti apa yang Bapak bilang. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Titik, 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 ayam, titik, ayam. Titik, 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 ayam, titik, ayam. Berapa jumlah titik? 4. Salah. Apa sih salah? Kira-kira apa jawaban yang benar? 5. Nah, tadi kata kunci gamesnya apa? Mengikuti apa yang Bapak ingin. Mengikuti apa yang Bapak bilang tadi kan. Berapa jumlah ayam? Seharusnya yang disampaikan apa? Berapa jumlah ayam? Berapa kali ikuti apa yang Bapak bilang? Ngerti tidak? Kenapa tidak? Nah, Anda sekalian, dalam kegiatan konseling kelompok itu ada yang namanya asas. Ada yang namanya asas kerahasiaan, ada yang namanya asas keterbukaan, ada namanya asas kesukarelaan. Untuk kemudian lebih meyakinkan kita semua bahwa kita bisa menjaga rahasia, kita akan membacakan dulu yang namanya ikrar asas kerahasiaan. Saya Maksud Rizky. dengan ini menyatakan bahwa Bapak ingin dulu mendengar permasalahan satu-satu nih. Oh, yang saya alami dulu, saya selama game dulu sampai saya pulang dulu jam 3 subuh. Itu main game nggak? Iya. Biasanya kalau pikir masalahnya apa masalahnya? Masalahnya saya tergantungan. Kalau si Justin gimana masalahnya? Jadi Bapak bisa main game online. Kalau Justin main gamenya apa? Karena sekalian, kita sudah dengar ini semua masalahnya lah. Kita sudah dengar masalah yang kalian sampaikan. Jadi apa yang kemudian Anda sampaikan semua itu ternyata masalahnya kalian ini ada kemiripan semua tentang ketergantungan permain online. Atau Yasin, respon orang tuanya seperti apa? Respon keluarganya kalau dengan masalah kecanduan game itu bagaimana Pak? Sering kegiatan ini sebentar itu kita akan menuliskan apa saja yang akan diubah lewat kontrak perilaku. Nah, jadi dalam kontrak perilaku itu atau yang kontrak kita akan menuliskan
beberapa poin yang kemudian apa yang akan kalian lakukan. Jadi tadi kalian sudah satu persatu menceritakan masalahnya ya. Bapak ingin tanya lagi deh, kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebabnya nggak sampai kemudian bisa mengulangi masalah kecanduan bermain game? Karena guru demi dengar guru Gamenya bagus, dia menarik begitu. Oke, jadi itu yang kemudian sampai main game terus. Oke, kalau kita apa yang kemudian menjadi alasannya sampai menjadi apa yang menjadi faktor penyebabnya sampai bisa bermain game? Karena bermain game itu aktivitas yang positif. Oh, jadi menurutnya Peter bermain game itu aktivitas yang positif ya, nak? Ya. Oke. Oh, Ucup gimana Ucup? Karena bermainnya sangat bagus dan bisa ngobrol sama teman. Oke, jadi karena permainannya sangat bagus menurut Ucup, jadi bisa ngobrol sama teman, terutama kalau game online itu kan, game online kan kita terhubung tuh. Perilaku yang akan kita rubah apa ya? Mengurangi jam Bagaimana meminimalisir supaya kita tidak ketergantungan. Bukan kita tidak akan bermain game lagi ya, kita akan tetap bermain game, tetapi tentunya kita akan mengaturnya. Bagaimana kalian berpikir, bagaimana sih bagusnya supaya saya bisa bermain game, tapi saya tetap bisa melaksanakan aktivitas lain saya. Nah, Bapak ini tanya lagi nih satu persatu, apa yang kalian rasakan ketika kalian mengalami ketergantungan bermain online game ini? Yastin gimana Yastin? Saya tidur lupa waktu. Terus sama lagi ya? Sering bangun terlambat. Sering bangun terlambat. Nah, kalau Ucup gimana Ucup? Apa yang jadi dampaknya? Itu bisa merusak mata. Jadi Ucup merasa kayak matanya agak sedikit sakit mata sering. Kalau Rita gimana nak? Yang bangun terlambat sering tidak masuk sekolah. Oh, sering tidak masuk sekolah ya. Kalau Gio gimana Gio? Kita sudah dengarkan tadi apa yang menjadi efeknya ya, apa yang menjadi konsekuensinya dengan perilaku kalian ketergantungan dengan online game. Nah, tentunya masalah tidak? Masalah ya, akan mengisi yang namanya lembar kontrak perilaku. Oke, kalau begitu Bapak bagi dulu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita akan menulis satu rumusan dari apa yang telah kita bahas tadi. Kalian kan tadi sudah menceritakan apa yang menjadi faktor penyebab masalahnya, kemudian apa konsekuensi yang akan ada selama itu kalau membandingkan diri. Jadi di situ namanya my behavior contract. Jadi di situ sama juga artinya dengan kontrak perilaku. Yang di paragraf pertama kalian mengisi hal apa yang akan kalian lakukan untuk kemudian menjadi satu komitmen bahwa kalian ingin mengatasi masalah ketergantungan kalian bermain game. Kemudian yang poin bawah itu usaha apa yang akan dilakukan. Kalimat bila saya berhasil melakukan hal-hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Nah, ini namanya reward. Sudah ditulis namanya kan? Ya. Oke. Nah, Bapak ingin tanya kalau begitu. Kira-kira apa yang mau dilakukan ini? Poin pertama, Yastin apa menurut Yastin? Mengurangi jam bermain game. Iya. Oke, kalau begitu ditulis di dalam isi tempatnya. Yang kedua, apa kira-kira yang kedua yang akan kalian lakukan? Membuat jadwal bermain game. Yang ketiga, apalagi kira-kira yang mau dilakukan? mencari aktivitas Waktu saya. Mencari aktivitas ya, dalam aktivitas begitu. ya Oke, jadi bisa usaha apa yang usaha itu dikatakan berhasil kalau kalian ngapain? Karena kalau kita mengurangi jam bermain game itu kita mesti ngapain untuk bisa kita kurangi? Berarti bisa mengurangi jam memegang handphone, membuat jadwal bermain game. Berarti ini yang perlu diatur jadwalnya ya.
Kira-kira apa yang mau dilakukan untuk mengatur jadwalnya? Membuat poster. Yang membuat jadwal sehari-hari gitu. Tabel aktivitas. Ya. Oh, baru paham. Dan ketiga tadi apa poinnya gitu? Mencari aktivitas positif. Mencari atau menambah aktivitas positif. Iya. Usaha apa yang mau dilakukan itu? Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan Nah, ini yang Bapak tadi sebut sebagai hadiah atau reward. Kira-kira menurutnya Yastin, apa yang mau dihargai sama dia? Kalau reward bisa juga itu sebagai reward, tapi tentunya ketika sudah berhasil melaksanakan apa yang telah ditulis. Tidak bisa bacakan dulu satu orang apa-apa mulai dari poin atas sampai poin bawah, silakan. Yastin mungkin. Saya menjelaskan pada tanggal 15 November tahun 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengurangi jam bermain game. 2. Membuat jadwal bermain game. 3. Mencari atau menambah aktivitas positif di waktu senggang. Terus 1. Mengurangi durasi bermain gadget. 2. Membuat jadwal aktivitas sehari-hari. 3. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobi. Nah, saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan keinginan saya itu dari dua. kita sudah mengisi apa yang namanya apa tadi namanya kontrak. Dan kontrak itu kita ngapain kalau kita buat kontrak sama seseorang? Betul. Jadi setiap kita membuat kontrak tentunya ada yang harus kita lakukan. Tanggal berakhirnya kontrak Bapak akan pakai waktu kurang lebih 10 hari. Berarti sampai tanggal 25. Nah itu kontrak di sini, tetapi harapannya apa yang kalian lakukan itu berlanjut terus menerus supaya kemudian betul-betul kalian bisa mengatasi masalah kecanduan bermain gamenya. Jadi pada pertemuan kedua dengan sekalian kita akan mereview. Jadi Bapak akan mengevaluasi sudah dilaksanakan tidak apa yang ditulis di sini. Jadi untuk kemudian membuktikan bahwa apa yang kalian lakukan sudah dilakukan, apa yang kalian tulis, Bapak ini membagikan lembar kontrol diri. Jadi lembar kontrol diri itu yang kemudian menjadi pegangan buat kalian ya. Untuk kemudian melaksanakan apa yang telah kalian tuliskan dalam kontrak perilaku kalian. Itu kan anak sekalian. Tentunya pertemuan pertama ini menjadi tolak ukur kita pada pertemuan kedua, apakah betul-betul apa yang menjadi harapan kalian, apa yang menjadi tujuannya kalian itu betul-betul bisa mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan fokusnya kepada kontrak yang telah kalian buat. Ini sudah dibawa kontraknya tidak? Sudah. Kalau begitu anak sekalian, Bapak ingin tanya satu persatu. Mulai dari Marvel. Itu di poin pertamanya Marvel apa yang dilakukan? Mengurangi jam bermain game. Oke, mengurangi jam bermain game. Di tanggal 16 kemarin apa yang telah dilakukan? Saya 16 bermain game itu sampai 7 jam, tapi sudah dikurangi 2 jam. Terus kemarin waktu tanggal 16 berapa jam bermain game? Sudah dikasih kurang, sudah jadi 2 jam. Yang kurang siapa? Kamu sendiri kan? Yes. Oke. Kita tetap bermain game? Kita Kemudian yang di poin keduanya apa itu kan? membuat jadwal bermain game. Membuat jadwal bermain game. Ya. Nah itu bagaimana itu? Apa yang dilakukan kemarin? Saya sudah membuat jadwal seperti tabel. Oh jadi tabel aktivitas begitu? Iya. Nah, jadi apa yang dilakukan Marvel itu juga menunjukkan bahwa dia menindaklanjuti apa yang telah kalian tuliskan. Kalian sudah dengar kan penjelasannya dari Marvel? Oke, Yastin. Kemarin diisi kontraknya apa yang dilakukan? Yang kemarin itu saya kan bermain game paling lama 6 jam. 6 jam. Iya, tapi di tanggal 16 saya kurangi menjadi 1 jam. Jadi dikurangi jadi 1 jam. Iya. Itu langsung bisa.
yang terus tidak merasa lain begitu biasanya kan selama 6 jam merasa tapi tahan saja. oh ditantang, oke. Nah, terus yang poin keduanya apa nak? Membuat jadwal bermain game. Membuat jadwal bermain game. Itu yang dilakukan kemarin waktu pasca konseling tanggal 16, 17, 18 itu kemarin apa saja? 16 itu yang pagi biasanya mas. Dio kemarin apa yang sudah dilakukan Dio kemarin? Jadi awalnya bermain game 10 jam. Ya. Terus Dikurangi menjadi 3 jam. poin keduanya itu apa yang mau dilakukan kemarin? Membuat jadwal bermain game. Nah, sama berarti Minta makanya kayak sama kayak punya makan. membuat Jadwal sehat. jadwal. Ya. Ternyata alhamdulillah ya, Dio sudah bisa mengurangi pelan-pelan durasi bermain gamenya. Dan kemarin apa yang sudah dilakukan? Nak? Saya pada tanggal 16 itu sebelum tanggal 16 saya bermain game sampai 3 jam. 3 jam. Oke, nah, tapi setelah konseling itu gimana Nak? Setelah konseling saya kurangi menjadi 1 jam. Oke, 1 jam itu pagi atau gimana? Pagi siang atau biasanya Setelah pulang sekolah. setelah pulang sekolah? Oke, setelah pulang sekolah. Terus yang di poin keduanya apa yang sudah dilakukan? Sama juga dimasukkan dalam tabel aktivitas. Iya. Oke. Terus yang ketiganya apa pikir? Mencari atau menambahkan aktivitas yang positif di waktu senggang. Oke, Pak Guru mau tanya ini satu-satu. Mencari atau menambah aktivitas yang positif. Ini Pak Guru mau tahu aktivitas apa saja yang telah kalian lakukan. Mulai dari Yastin. Yastin kegiatan apa kemarin yang sudah dilakukan? Bermain voli. Kalau Ucok gimana Ucok? Aktivitas tambahan apa kemarin yang sudah dilakukan? Oh, kita sampai bermain voli Voli juga? Bermain volinya di mana Nak? Di sekolah. Kalau dia aktivitas baru apa yang didapat untuk kemudian mengisi waktu luangnya? Kalau saya baru bermain bola. Main bola jam sore ya pasti. Biasanya berarti kalau main game selama ini jarang main bola. Marvel, apa kegiatannya kemarin yang telah dilakukan? Memancing. Memancing, wah keren. Terus apa lagi selain memancing? Memancing sepak bola. Main bola juga? Kalau mancingnya jam berapa Nak? Mancingnya jam 3, jam 4. Jam sore itu. Berarti yang biasa main game itu ya, tapi diganti dengan memancing. Keren. Nah ternyata alhamdulillah kalian semua sudah melaksanakan apa yang telah kalian rumuskan dalam kegiatan konseling kelompok kemarin, yaitu kalian tuangkan aktivitas-aktivitas baru yang telah kita sepakati dalam rumusan kontrak perilaku yang telah kita buat. Dan Anda sekalian sebagai bahan refleksi buat kita sekalian, di sini Bapak ingin tekankan bahwa dalam kegiatan konseling kelompok yang kita laksanakan hari ini tentunya itu kita akan mengikutinya walaupun mungkin kegiatannya hanya 2 pertemuan ya, tetapi untuk kemudian sebagai follow up atau tindak lanjut ke depan ini kita akan laksanakan sesuai dengan tanggal kontrak yang kalian sepakati kemarin. Ini harapannya Pak Guru, harapannya kita semua kalian bisa menjalankan perubahan-perubahan tersebut sampai seterusnya, supaya betul-betul kebiasaan atau perilaku bermain gamenya kalian yang sudah hampir ketergantungan itu bisa kalian redam perlahan-lahan, bisa kalian selesaikan masalah tersebut. Sebagai kesimpulan apa yang telah kita lakukan hari ini, alhamdulillah kalian sudah melaksanakan kegiatan atau aktivitas dan berbagai upaya yang telah kalian lakukan. Sebagai kesimpulan bahwa setelah Pak Guru evaluasi di sini kalian melakukannya dengan baik ternyata. Jadi kita sudah sampai pada tahap akhir pertemuan. Untuk itu saja yang bisa kita laksanakan sebagai pertemuan kedua sebagai tindak lanjut dalam rangka mengevaluasi apa yang telah kalian lakukan. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan dalam suasana berkelompok ini, Bapak selalu ingatkan bahwa apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini tentunya tidak boleh keluar ke orang lain. Itu saja untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih efektif, pribadi yang bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sebagai seorang pelajar dalam suasana yang lebih baik, suasana yang maksimal sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa dulu ya. Oke, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Kalau dahulu berdoa dimulai.
selesai. Nah, semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini, kegiatan konseling ini bisa bermanfaat buat kita, bisa kita lakukan dalam hari demi hari apa yang telah kalian rumuskan dalam perilaku. Jadi Bapak tutup kegiatan konseling kelompok ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.